Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirta Rizky, biasa dipanggil Tirta. NPM saya 2430104163. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar bisnis semester 1. Jadi video ini akan membahas tentang satu studi kasus dan penyelesaiannya dari beberapa materi yang telah kita pelajari pada semester 1. Langsung aja kita ke videonya. Let's go! Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat datang di video pembelajaran studi kasus pengantar bisnis kali ini. Jadi di sini saya akan membahas strategi pengembangan usaha untuk sebuah perusahaan makanan ringan lokal yang bernama PT Tirta Rasa Nusantara. Jadi video ini akan membahas bagaimana perusahaan ini dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. Kemudian bagaimana perusahaan ini dapat memimpin dan memotivasi timnya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana perusahaan ini mengelola sumber daya manusia secara efektif. Dan yang terakhir bagaimana perusahaan ini dapat memperluas pasar melalui strategi pemasaran dan distribusi yang inovatif. Jadi sebelum lanjut ke videonya, kita tuh harus memahami dulu latar belakang dari perusahaan PT Tirta Rasa Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari PT Tirta Rasa Nusantara. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara ini adalah suatu perusahaan makanan ringan yang berada di Cirebon. Perusahaan ini tuh telah beroperasi selama 5 tahun dengan produk unggulan mereka yaitu keripik yang berbahan dasar dari singkong. Tapi persaingan di industri makanan ringan itu semakin ketat karena banyak munculnya pedagang-pedagang baru, terutama mereka yang memanfaatkan platform digital dan e-commerce. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara ini menyadari bahwa mereka perlu berinovasi agar tetap kompetitif. Nah, di sini saya akan menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh PT Tirta Rasa Nusantara ini. Tantangan yang pertama yaitu produksinya terbatas. Kenapa produksinya terbatas? Karena mereka tuh masih menggunakan mesin yang lama yang hanya mampu memenuhi permintaan lokal, sehingga perusahaan tuh sulit memenuhi pesanan yang dari daerah lain. Perusahaan tuh ingin memperluas kapasitas produksinya dengan membeli mesin baru dan membangun gudang distribusi. Namun dana perusahaan itu terbatas sehingga perlu dilakukan analisis investasi yang matang. Kemudian tantangan yang kedua yaitu motivasi karyawannya rendah. Jadi manajemen merasa karyawan tidak cukup produktif dan turnover karyawan itu cukup tinggi. Jadi karyawan tuh merasa kurang termotivasi karena tidak ada kepemimpinan yang jelas dalam timnya tersebut dan kurangnya program penghargaan yang sesuai. Hal ini tuh berdampak pada produktivitas perusahaan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu distribusinya tidak maksimal. Jadi dengan keterbatasan gudang dan distribusi, produk hanya dijual di area lokal saja. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara ini tidak memiliki perencanaan manajemen sumber daya manusia yang jelas, terutama dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk mendukung ekspansi usaha. Kemudian tantangan yang keempat yaitu kurangnya inovasi produk dan pemasaran. Jadi selama 2 tahun terakhir itu tidak ada variasi baru dan pemasaran tuh masih bergantung pada metode konvensional. Jadi strategi pemasaran perusahaan tuh belum optimal. Mereka tuh perlu memiliki saluran distribusi yang luas dan masih bergantung pada pasar lokal. Sementara potensi pasar di kota-kota lain itu cukup besar. Dan itu adalah 4 tantangan yang dihadapi oleh PT Tirta Rasa Nusantara. Jadi di video ini kita akan menjelaskan solusi strategis untuk menghadapi masalah ini berdasarkan materi dari mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya menggunakan 4 materi. Yang pertama ada dasar-dasar keputusan investasi,
Yang kedua ada konsep kepemimpinan dan motivasi. Yang ketiga ada perencanaan dan proses manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu konsep pemasaran, pengembangan produk, dan kebijakan distribusi. Jadi pastikan kalian menyimak videonya sampai akhir ya, karena video ini tuh adalah contoh konkret yang bagaimana teori bisnis ini dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Oke, di sini saya akan menyelesaikan tantangan yang pertama, yaitu pada dasar-dasar keputusan investasi. Jadi kita mulai dengan keputusan investasi. PT Tirta Rasa Nusantara ini memiliki dua opsi investasi penting. Yang pertama ada membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 50%. Dan yang kedua yaitu membangun gudang distribusi untuk mendukung ekspansi pasar. Namun, investasi ini memerlukan dana sebesar 500 juta. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu memastikan bahwa investasi ini menguntungkan. Jadi, untuk mengetahui investasi ini menguntungkan, kita tuh akan menggunakan 3 metode analisis investasi. Jadi yang pertama ada metode payback period atau PP, kemudian yang kedua ada metode net present value atau NPV, dan yang ketiga ada metode internal rate of return atau IRR. Nah, langsung aja kita ke metode yang pertama, yaitu payback period atau PP. Jadi payback period itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Di sini kita mengetahui ya, yang pertama ada total biaya investasinya yaitu 500 juta karena perusahaan ini memerlukan dana sebesar 500 juta. Kemudian yang kedua adalah keuntungan bersih per tahun, yaitu sebesar 150 juta. Kenapa 150 juta? Karena perkiraan keuntungan bersih tahunan. Kemudian payback periodnya yaitu total biaya investasi dibagi dengan keuntungan bersih per tahun. Jadi totalnya kan tadi 500 juta dibagi dengan 150 juta. Jadi hasilnya adalah 3,33 tahun. Jadi kesimpulannya adalah investasi ini dapat kembali dalam waktu sekitar 3 tahun 4 bulan. Yang tergolongnya tuh cepat sih untuk skala perusahaan. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode net present value atau NPV. Jadi metode ini tuh membantu kita untuk membuat keputusan investasi dalam dunia bisnis. NPV digunakan untuk menentukan apakah suatu investasi menguntungkan atau tidak, dengan cara membandingkan nilai arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi tersebut dengan biaya awal yang diperlukan. Jadi pada studi kasus PT Tirta Rasa Nusantara itu, kita ambil contoh perusahaan ini ya. Perusahaan ini berencana membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga 50%. Jadi total biaya investasi awal yang diperlukan adalah 500 juta. Ini perusahaan memperkirakan bahwa mesin baru ini akan menghasilkan keuntungan bersih tahunan sebesar 150 juta selama 5 tahun. Namun, sebelum melakukan investasi, perusahaan harus menghitung apakah investasi ini layak. Disinilah NPV itu berperan. Jadi kita akan menggunakan metode NPV ya untuk menentukan apakah investasi ini menguntungkan. NPV itu dihitung dengan rumusnya saya cantumkan di sini. Jadi di mana dari rumus tersebut CT itu adalah arus kas pada tahun ke T, atau dalam kasus ini adalah 150 juta. Kemudian misalkan CT-nya pada tahun pertama berarti arus pada tahun C1 dan seterusnya sampai tahun kelima. Kemudian R adalah tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Di sini yaitu sebesar 10%. Kemudian N-nya adalah jumlah tahun investasi, yaitu selama 5 tahun, dan CO-nya adalah investasi awal yaitu 500 juta. Kemudian di sini akan menghitung nilai arus kas.
atau present value-nya. Jadi sekarang kita hitung nilai present value dari arus kas tahunan sebesar 150 juta selama 5 tahun dengan tingkat diskontonya 10%. Kita menggunakan rumus berikut. Nah, substitusi angka ke dalam rumus, yaitu sesuai dengan pada tahunnya ya. Karena T itu tahun, yang pertama ada 150 per 1 ditambah 0,1 pangkat 1 sama dengan 150 per 1,1 atau 136,36 juta, dilakukan terus sampai tahun kelima. Perhitungannya saya lampirkan di bawah. Jadi total present value-nya itu hasil dari tahun pertama hingga tahun kelima, yaitu sebesar 568,6 juta. Kemudian yang kelima, tadi kan udah menghitung present value-nya. Nah, di sini kita akan menghitung NPV-nya atau net present value-nya. Rumusnya yaitu NPV sama dengan PV min CO. Jadi diketahui total nilai sekarang arus kasnya yang baru saja kita hitung yaitu sebesar 568,6 juta. Kemudian CO-nya itu biaya investasi awal yaitu sebesar 500 juta, sehingga NPV-nya yaitu 568,6 juta dikurangi 500 juta, hasilnya adalah 68,6 juta. Jadi karena nilai NPV-nya positif sebesar 68,6 juta, jadi investasi ini dianggap layak karena memberikan keuntungan yang lebih besar daripada modal yang diinvestasikan. Jadi kesimpulan dari NPV ini nilainya itu positif, menunjukkan bahwa investasi ini menghasilkan keuntungan di atas biaya modal. Kemudian arus kasnya stabil karena keuntungan bersihnya itu 150 juta per tahun yang mendukung pengembalian investasi. Dan yang ketiga yaitu tingkat resikonya dapat diterima, yaitu tingkat diskontonya 10% sesuai dengan ekspektasi bisnis saat ini. Kemudian kita ke metode yang ketiga, yaitu metode internal rate of return atau IRR. Jadi IRR ini mengukur tingkat pengembalian proyek. Jadi dengan menghitung IRR menggunakan Excel, kita mendapatkan hasil sebesar 18%. Jadi IRR ini lebih besar daripada tingkat diskontonya yaitu 10%, sehingga investasi ini menguntungkan. Nah, berdasarkan dari ketiga metode ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelian mesin baru dan pembangunan gudang itu sangat layak dilakukan, tapi manajemen juga perlu mempertimbangkan sumber dananya seperti pinjaman bank atau kerjasama strategis. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian yang kedua, yaitu konsep kepemimpinan dan motivasi, yang merupakan elemen penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Tirta Rasa Nusantara ini mengalami masalah produktivitas rendah dan turnover karyawan tinggi. Jadi untuk mengatasinya tuh kita perlu mengadopsi strategi kepemimpinan yang tepat dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi. Jadi di sini saya akan memecahkan solusi ini menjadi beberapa bagian yang lebih detail, yaitu pada gaya kepemimpinan, strategi motivasi, dan contoh implementasinya. Nah, yang pertama yaitu pada gaya kepemimpinan transformasional. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan dengan cara transformational leadership. Jadi apa sih transformational leadership itu? Jadi transformational leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin tuh tidak hanya fokus pada target tetapi juga menginspirasi, memberi semangat dan memberdayakan karyawannya agar mencapai potensi maksimal. Jadi pemimpin yang transformasional ini memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama ada memberikan visi yang jelas. Jadi pemimpin tuh harus mampu menjelaskan tujuan jangka panjang
perusahaan kepada karyawan. Sebagai contoh, jika target perusahaan adalah memperluas pasar nasional dalam 3 tahun, pemimpin tuh perlu menggambarkan langkah-langkah yang spesifik yang bisa dicapai bersama tim. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bertindak sebagai teladan. Jadi pemimpin harus menunjukkan nilai-nilai yang diinginkan seperti disiplin, integritas, dan kerja keras. Misalnya, jika manajer ingin timnya tepat waktu, jadi dia tuh harus memulai rapat tanpa keterlambatan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu meningkatkan komitmen karyawan. Jadi dengan mendengarkan ide-ide dari karyawan dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini tuh memberikan rasa kepemilikan kepada tim. Jadi karyawan-karyawan tuh merasa didengar karena manajernya tuh dapat memberikan dan mendengarkan ide-ide dari karyawan-karyawannya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu memberikan penghargaan. Jadi pemimpin tuh perlu mengakui keberhasilan dari karyawannya, baik secara formal seperti bonus maupun informal seperti pujian di depan tim. Karena itu akan meningkatkan rasa semangat pada karyawannya. Kemudian yang kedua yaitu strategi motivasi karyawan. Jadi selain gaya kepemimpinan, kita juga perlu memberikan motivasi agar produktivitas itu meningkat. Jadi di sini ada 3 strategi utama yang bisa diterapkan pada PT Tirta Rasa Nusantara. Yang pertama adalah strategi insentif finansial. Jadi menerapkan strategi insentif finansial ini menerapkan sistem bonus berbasis kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI. Contohnya, jika karyawan produksi mencapai target harian, mereka tuh akan mendapatkan tambahan misalnya sebesar 50.000 per hari gitu. Jadi berikan kenaikan gaji tahunan untuk karyawan dengan catatan kinerjanya yang konsisten. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan non-finansial. Jadi mengadakan program Employee of the Month di mana karyawan terbaik akan mendapatkan sertifikat dan pengakuan di acara internal. Jadi membangun suasana kerja itu yang menyenangkan dengan mengadakan kegiatan seperti olahraga bersama atau outing. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan karir. Jadi memberikan pelatihan rutin seperti cara mengoperasikan mesin baru atau kursus pemasaran digital untuk staf penjualan. Jadi menjelaskan jenjang karir yang jelas. Misalnya dari operator mesin bisa naik menjadi supervisor produksi dalam waktu 2 tahun dengan kinerja yang baik gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada simulasi implementasi strategi. Jadi contohnya bayangkan ya, misalkan ini adalah ruang rapat PT Tirta Rasa Nusantara. Pemimpin perusahaan, misalkan Pak Anton, sedang mempresentasikan visi baru kepada karyawan. Pak Anton menyampaikan, teman-teman, tujuan kita dalam 3 tahun ke depan adalah menjadi pemain utama di industri makanan ringan lokal. Untuk mencapai ini, kita meningkatkan kapasitas produksi, memperluas distribusi, dan meluncurkan produk baru. Tapi, saya tidak bisa melakukannya sendiri karena kalian semua adalah kunci keberhasilan kita. Jadi kemudian Pak Anton memberikan penghargaan kepada salah satu karyawan terbaik gitu. Misalnya, selamat kepada Ibu Siti dari bagian pemasaran yang telah berhasil meningkatkan penjualan produk di pasar lokal sebesar 20%. Terima kasih atas kerjasamanya gitu. Jadi dengan cara ini tuh pemimpin tuh menunjukkan apresiasi dan memotivasi tim. Nah sekarang kita lanjut ke penyelesaian kasus yang ketiga yaitu pada bagian perencanaan dan proses manajemen sumber daya manusia. Jadi setelah kita membahas mengenai kepemimpinan dan motivasi, sekarang kita akan memasuki topik perencanaan dan proses manajemen sumber daya manusia.
Jadi manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan, karena sumber daya manusia itu salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh PT Tirta Rasa Nusantara. Jadi dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan kinerja, dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Jadi pada bagian ini kita akan membahas 3 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu ada rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu rekrutmen strategis. Jadi langkah pertama yang perlu diambil adalah merencanakan dan melakukan rekrutmen dengan strategi yang matang. PT Tirta Rasa Nusantara juga perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan karyawan yang tidak hanya memiliki keterampilan yang tepat, tetapi juga memiliki nilai dan semangat yang sejalan dengan budaya perusahaan. Sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja. Jadi perusahaan harus memetakan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan bisnis. Misalnya, jika perusahaan berencana memperluas produksi, maka mereka harus merekrut tenaga kerja baru untuk mengoperasikan mesin, serta tenaga pemasaran untuk memperkenalkan produk ke pasar. Kemudian yang kedua, yaitu proses seleksi yang ketat. Jadi, PT Tirta Rasa Nusantara harus memiliki proses seleksi yang baik, mulai dari wawancara, tes keterampilan, hingga psikotes. Jadi, seleksi yang tepat memastikan bahwa karyawan yang diterima tuh benar-benar memiliki kualitas yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Contoh kasusnya misalnya, PT Tirta Rasa Nusantara membutuhkan karyawan untuk posisi supervisor produksi. Jadi mereka akan membuka lowongan dengan kriteria yang pertama, yaitu pengalaman minimal 3 tahun di industri makanan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Dan yang ketiga yaitu bersedia bekerja dengan jadwal yang fleksibel. Jadi dengan kriteria yang jelas, proses rekrutmen menjadi lebih efektif. Kemudian poin yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Jadi setelah karyawan terpilih, langkah berikutnya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi pelatihan ini tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membekali karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan yang ada. Yang pertama ada pelatihan teknis. Misalnya PT Tirta Rasa Nusantara mengoperasikan mesin pemrosesan makanan yang baru. Jadi karyawan di bagian produksi itu perlu dilatih untuk mengoperasikan mesin dengan benar agar tidak terjadi kecelakaan atau kerusakan mesin. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan soft skill. Jadi pelatihan komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan juga penting. Karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik akan lebih efektif dalam bekerja dengan tim dan berinteraksi dengan pelanggan. Contoh kasusnya, karyawan di bagian pemasaran mengikuti pelatihan tentang digital marketing untuk memahami cara memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, serta media sosial juga seperti Instagram atau TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian poin yang ketiga yaitu retensi karyawan. Jadi retensi karyawan menjadi sangat penting untuk menjaga agar perusahaan tidak kehilangan talenta terbaik mereka. Karyawan yang merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang lebih cenderung bertahan lebih lama. Poin yang pertama yaitu kompensasi yang kompetitif. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara ini harus memberikan gaji yang sesuai dengan standar industri serta bonus berdasarkan kinerja. Kemudian yang kedua, kesejahteraan karyawan. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara harus memberikan tunjangan kesehatan, asuransi, dan fasilitas lain yang dapat
meningkatkan kesejahteraan karyawan sehingga mereka tuh merasa dihargai dan diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan karir. Jadi karyawan perlu tahu bahwa ada peluang untuk naik jabatan dalam perusahaan. Misalnya, seorang operator produksi dapat dipromosikan menjadi supervisor jika menunjukkan kinerja yang baik dan mengikuti pelatihan kepemimpinan. Kemudian sekarang lanjut ke penyelesaian pada poin keempat yaitu pemasaran, pengembangan produk, dan kebijakan distribusi. Jadi kita sekarang masuk ke topik pemasaran, pengembangan produk, dan kebijakan distribusi. Jadi untuk memastikan produk PT Tirta Rasa Nusantara dapat diterima dengan baik di pasar, perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif, pengembangan produk yang inovatif, serta jaringan distribusi yang luas. Jadi mari kita lihat masing-masing aspek yang lebih mendalam. Yang pertama yaitu ada pemasaran digital dan tradisional. Pertama-tama kita akan membahas pemasaran. Jadi yang meliputi berbagai strategi untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Yang pertama itu pemasaran digital. Jadi mengingat semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan internet, pemasaran digital menjadi sangat penting. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara perlu memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya mereka dapat melakukan iklan di Instagram dengan target audiens berdasarkan demografi seperti usia, lokasi, dan minat. Kemudian yang kedua itu pemasaran tradisional. Jadi selain digital marketing, pemasaran tradisional seperti diskon di toko, promosi di acara pameran, dan bahkan distribusi sampel gratis juga masih sangat relevan untuk menarik perhatian konsumen. Contoh kasusnya misalnya, PT Tirta Rasa Nusantara meluncurkan promosi diskon 20% untuk pembelian produk pertama kali di e-commerce. Jadi hal ini tuh dapat menarik konsumen baru tetapi juga meningkatkan awareness produk. Kemudian poin yang kedua yaitu pengembangan produk. PT Tirta Rasa Nusantara perlu memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan terus berinovasi agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Poin yang pertama yaitu ada inovasi rasa dan varian. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara bisa meluncurkan varian baru atau rasa baru untuk produk mereka. Misalnya keripik singkong dengan rasa balado pedas atau keju. Jadi pengembangan rasa yang sesuai dengan selera konsumen dapat menarik pasar yang lebih luas. Kemudian poin yang kedua yaitu kemasan yang menarik dan fungsional. Jadi kemasan yang menarik akan meningkatkan daya tarik produk di pasar. Misalnya desain kemasan yang lebih modern dan ramah lingkungan akan menarik konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Kemudian poin ketiga yaitu kebijakan distribusi. Jadi kebijakan distribusi adalah kunci agar produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat, waktu, dan dalam kondisi baik. Pada poin yang pertama yaitu distribusi melalui e-commerce. Jadi PT Tirta Rasa Nusantara harus memastikan produknya tersedia di platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, atau TikTok Shop yang sedang tren sekarang, agar lebih mudah dijangkau konsumen. Kemudian poin yang kedua yaitu kerjasama dengan distribusi lokal. Jadi selain e-commerce, perusahaan juga harus menjalin kerjasama dengan distribusi lokal di berbagai kota untuk memastikan produk mereka tersedia di supermarket atau toko-toko terkemuka. Nah, itu adalah 4 penyelesaian dari kasus PT Tirta Rasa Nusantara. Jadi kesimpulan yang
dapat diambil yaitu melalui keputusan investasi yang bijak, kepemimpinan yang inspiratif, manajemen sumber daya manusia yang efektif, serta strategi pemasaran dan distribusi yang tepat, PT Tirta Rasa Nusantara dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jadi ini adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil oleh setiap perusahaan untuk memastikan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Nah, itu adalah kesimpulannya. Segitu aja video kasus kali ini, penyelesaian studi kasus kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye.